وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا واجها في الدنيا والآخرة من المقربين كسر النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثل فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkarihi, bab menerangkan zikir-zikir orang yang hendak safar, ketika musafir, iza kharaja, ketika dia keluar dari rumahnya. Qad-taqaddama, sungguh sudah dijelaskan terdahulu fi awalil kitab, pada permulaan kitab, ma doa yaquluhu, yang diucapkan al khariju, oleh orang yang keluar min baitihi, dari rumahnya, wa huwa, dan doa keluar rumah itu mustahabun, disunnahkan lil musafiri, bagi orang yang hendak berpergian. Jadi orang yang hendak berpergian, hendak safar, dianjurkan juga ketika dia hendak keluar dari rumahnya membaca doa yang memang dianjurkan di saat kita keluar rumah. Doanya cak mana? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa bil. Terus sampai situ baik. An adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajla au yujhal alayya. Kan ada di atas sekarang ya, di awal-awal buka lagi, dihafalkan setiap kali keluar dari rumah. Wa yustahabbu, dan disunahkan lahu, bagi musafir, al-iksaru, untuk memperbanyak minhu, daripada doa yang dianjurkan ketika keluar. Wa yustahabbu, dan disunahkan pula ayyuwaddi'a, untuk menitipkan ahlahu, keluarganya, wa aqaribahu, kerabat-kerabatnya, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, wa jiranahu, dan tetangga-tetangganya, wa yas'alahu, dan meminta doa kepada mereka, ad-du'a, doa lahu, bagi dirinya, wa yada'uwa, dan demikian juga dia pun mendoakan lahum, mereka. Selain meminta doa kepada keluarga, kerabat, sahabat, tetangga, kita yang bepergian juga dianjurkan untuk mendoakan mereka yang kita tinggalkan ketika kita nak safar. Jadi saling mendoakan. Wa rawaina, dan telah kami riwayatkan fi musnadil imami Ahmad bin Hambal, di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, wa ghairihi, dan yang selainnya, an ibni Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, idzastudi'a, jika ia dititipkan, syai'an, sesuatu, hafizahu, maka niscaya Allah akan menjaganya. Jadi makna menitipkan itu tadi, maksudnya kok dititipkan kepada Allah. Warwaina, dan telah kami riwayatkan fi kitab Ibni Sina wa ghairihi, dan yang selainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man barang siapa aroda, yang pengen, yang berkehendak, ayyusafira, untuk bersafar, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, liman, kepada wong, yukhallifu, yang ia tinggalkan. Jika orang hendak bersafar, hendaklah dia mengucapkan kalimat ini dia ucapkan kepada orang yang dia tinggalkan. Astaudi'ukumullah, astaudi'ukum, aku titipkan kalian. Itu kalau misalkan yang dihitopi atau yang diajak bicara itu wongnya banyak, astaudi'ukum. Tapi kalau semisal yang ditinggalkan itu cuma wong siko, misalkan kebetulan kita ini baru baru nikah, terus ngontrak di luar kota, ya kebetulan memang cuma berdua, ya. Maka ketika kita hendak berpergian, mengucapkan astaudi'uka, itu kalau lanang, kawan. Tapi kalau misalkan bini, istaudi'uki. Tapi kalau misalkan banyak, ya keluarga, jadi istaudi'ukum, aku tinggalkan kamu, aku tinggalkan kalian, Allah, kepada Allah, allazi zat la qadi'u, yang tidak akan pernah hilang sama sekali, wadi'ahu, apa-apa yang dititipkan padanya. Itu setiap kali kalau kita hendak bersafar, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ini. Astaudi'ukumullaha alladzi la tadi'u wadi'ahu, wada'ihu. Warwaina, dan telah meriwayatkan, dan kami telah meriwayatkan an Abi Hurairah, daripada sahabat Abi Hurairah, aidan, sebagaimana hadis yang sebelumnya, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada ahadukum safaron, jika salah seorang dari kamu pengen bersafar, fal yuwaddi, maka hendaklah dia menitipkan ikhwanahu, saudara-saudaranya. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala itu ja'ilun, yang maha menjadikan, fi du'aihim, di dalam doa-doa mereka, khairan, kebaikan. Sunnah, adapun yang sunnah, ayyakula, bahwasanya mengucapkan, lahu, kepada musafir, man, seseorang, yuwaddi'uhu, yang si musafir menitipkan kepada orang tersebut, apa yang diucapkan, ma hadis ruwainahu, yang kami riwayatkan fi sunannya Abi Dauda, di dalam kitab Sunan Abi Daud, an Qaz'ata, dari Qaz'ah, qala, berkata Qaz'ah, qala, telah berkata li, kepadaku, Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
anhuma. Jadi di dalam kitab Sunan Abu Daud terdapat riwayat dari sahabat Qas'ah, yang mana sahabat Qas'ah ini mendapatkan riwayat hadis dari Ibnu Umar. Ta'al, kemarilah. Ibnu Umar berkata pada seseorang, ta'al, kemarilah. Au waddi'uka. Aku titipkan kepadamu kama wadda'ani, sebagaimana telah menitipkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaudiullah, aku titipkan engkau Allah kepada, aku titipkan Allah kepada Allah, dinaka, agamamu, wa amanataka, amanahmu, wa khawatima amalika, dan akhir daripada amal-amal. Semuanya aku titipkan. Qala al-Imam Al-Khattabi, al-amanatu huna, yang dimaksud amanah di sini adalah ahluhu. Jadi aku titipkan kepada Allah dinaka, agamamu, wa amanatan. Terus aku titip amanah, maksudnya keluarga. Wa may yukhallifahu, dan siapa baik yang ia tinggalkan. Wa malahu, yang dimaksud amanah ini tadi keluarganya dan siapa baik yang dia tinggalkan. Wa malahu, dan hartanya. Allazi inda aminihi, yang ia tinggalkan kepada orang kepercayaannya. Qala al-Imam Al-Khattabi wa zakaru ad-din. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-din. Ad-dinu huna. Di sana disebutkan ad-din, agama. Maksudnya apa? Li'anna safara, karena sesungguhnya berpergian, safar itu mazonnatul masyaqqat, kemungkinan mengalami yang namanya kesulitan. Ya, namanya perjalanan jauh kan, pasti kesulitannya yang biasa dialami oleh musafir itu capek, letih. Farubbama kana sababan, dan terkadang adanya safar itu sababan, menjadi sebab li'i mali ba'di umuriddin, bisa menyebabkan menyepelekan sebagian daripada urusan-urusan agama. Ya, karena banyak sering kalau wong berpergian ya kadang-kadang itulah tadi sholat kadang tinggal. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, qaz'ah, dapat qaz'ah bi fathil qaf, dengan di fathah qafnya, wa bi fathiz zai wa iskaniha, dan dengan memfathah huruf zai wa iskaniha, dan boleh juga mensukunkannya. Jadi qaz'ah atau qaz'ah. Warainahu, dan telah kami riwayatkan hadis tersebut fi kitab Tirmizi, di dalam kitab Tirmizi. Aidan, sebagaimana hadis sebelumnya, an Nafi'in, dari Nafi' an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, qala, berkata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza wada'a, ketika beliau menitipkan rajulan, kepada seorang laki-laki, akhaza, maka beliau mengambil atau memegang biyadihi, tangannya, wala yuda'iha, dan tidaklah beliau melepaskan tangan si laki-laki tadi, hatta yakuna rajul, hingga dia huwa alladzi yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga si laki-laki tadilah yang melepas tangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah hendak bepergian, beliau memegang tangan seorang laki-laki
Dan beliau tidaklah melepaskan tangannya sehingga si laki-laki tadilah yang melepas lebih dahulu. Wa yaqulu, dan di saat itu Rasulullah pun berdoa, astaudi'u, aku titipkan Allah kepada Allah dinaka agamamu, wa amanataka dan amanahmu, wa akhiru amalika dan akhir daripada amal-amalmu. Wa rawainahu, dan kami riwayatkan pula hadis aidan sebagaimana hadis sebelumnya fi kitab Turmuzi dari di dalam kitab Imam Turmuzi an Salimin, dari sahabat Salim, anna ibna Umar, bahwasanya Ibnu Umar kana yakul, dia berkata lil rajuli, kepada seorang laki-laki, iza arada safaron, jika engkau menghendaki safar, adin, maka dekatlah minni dari audiuka, aku titipkan kepadamu, kama kana, sebagaimana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'ana, beliau menitipkan kami. Fayaqulu, maka itu Umar pun berdoa, istaudi'u, aku titipkan Allah kepada Allah dinaka agamamu, wa amanataka dan amanahmu, wa khatima amalika dan akhir daripada amal-amal. Qala at-Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini mempunyai predikat hasan dan juga sahih. Jadi intinya saling nitip, yang dititipkan, yang ditinggalkan dititipkan kepada Allah, begitu juga yang ditinggalkan, menitipkan yang pergi kepada Allah. Saling doa. Nah, yang nak pergi tadi apa? Doanya astaudi'uka Allah alladzi la tadi'u wadi'a. Nah, yang ditinggal doanya astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amal. Warawaina, dan telah kami riwayatkan fi sunani Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abu Daud, wa ghairihi, dan selainnya, bil isnadi, dengan sanad as-sahih yang sahih, an Abdullah bin Yazid al-Khatami as-sahabi, yang termasuk seorang sahabat radhiyallahu anhu, qala, berkata Abdullah bin Yazid al-Khatami, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza arada, ketika beliau ingin ayyuat dia al-jaisha, menitipkan pasukan perang, qala, maka beliau pun mendoakan, astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum, aku titipkan Allah kepada Allah dinakum, agama kamu, wa amanatakum, dan amanahmu, wa khawatima a'malikum, dan akhir daripada amal-amal. Kalau riwayat pertama tadi kan akhiru amalika, nah, riwayat kedua wa khawatima amalika, sama maknanya. Wa rawaina, dan telah kami riwayatkan fi kitab Turmuzi, di dalam kitab Imam Turmuzi, an Anas radhiyallahu anhu, qala jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini sesungguhnya aku uridu, hendak safar, melakukan safar, fazawidni, aku ni pengen pergi ya Rasul, maka berilah aku bekal, fazawidni. Faqala, maka Rasulullah pun menjawab, zawwadakallahu at-taqwa, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Qala, laki-laki itu pun memohon lagi, zidni, tambahkan ya Rasul, tambahkan untukku ya Rasul. Qala, Nabi pun berkata, wa ghafara dzamba, semoga Allah mengampuni dosamu. Qala, si laki-laki itu pun meminta lagi, zidni, tolong tambahkan lagi ya Rasul.
Qala, maka Rasul pun menjawab, wa yassara laka al khaira haitsu ma kunt. Semoga Allah memudahkan kebaikan untukmu haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Qala, berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisun hasan. Hadisnya ini hasan. Nah, itulah doa yang diucapkan bagi ketika orang yang hendak berpergian, dan juga doa yang diucapkan bagi orang yang ditinggal berpergian. Babu istibabi tolabih, bab menerangkan anjuran musafir meminta al-wasiat wasiat min ahlil khair, kepada ahlul khair. Maksudnya kepada siapa? Ahlul khair siapa? Ahlul khair orang soleh. Rawaina, telah kami riwayatkan fi kitab Tirmizi, di dalam kitab Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini sesungguhnya aku uridu, hendak an usafira, hendak bersafar, hendak berpergian, fa'ausini, maka berilah aku wasiat. Qala, maka Nabi pun bersabda, alaika bi taqwallahi ta'ala, hendaklah engkau selalu senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakbir, dan hendaklah engkau selalu bertakbir, ala kulli syarafin, di setiap tempat yang mulia. Falamma walla rajul qala, maka di saat si rajul ini tadi berpaling, qala, maka Nabi pun berdoa, Allahumma ya Allah, itwi, dekatkanlah lahu bagi dia al-ba'ida, tempat yang jauh, wahawin, dan mudahkanlah alaihi, atas dirinya, as-safara, perjalanannya, selama perjalanannya. Qala At-Tirmizi hadisun hasan. Menurut Imam Tirmizi, hadisnya ini juga hasan. Babu istihbabi wasiyatil muqim al-musafara bid-du'ai, dengan doa, lahu, bagi si mukim. Bab dianjurkan meminta wasiatnya orang yang bermukim, kita yang ditinggalkan tadi, tak wasiat al-musafiro, kepada orang yang hendak bersafar, bid-du'ai, dengan doa, minta titip doa dengan yang bersafar tadi, fi mawatinil khair, di tempat-tempat yang baik. Kalau seandainya si musafir tadi mengadakan perjalanan dalam rangka ke tempat-tempat yang baik. Contohnya seperti halnya si musafir hendak berangkat ke Mekah atau Madinah. Maka kita yang ditinggal ini tadi, yang bermukim ini tadi, dianjurkan meminta doa kepadanya, minta didoa ke pulau. Walau kana al-mukimu abtal minal musafir, meskipun adanya si mukim, itu yang tidak berangkat ini tadi, itu derajatnya lebih utama minal musafiri, daripada yang musafir. Warwaina, dan telah kami riwayatkan fi sunani Abi Daud wa Tirmizi, dari Imam Abu Daud dan Tirmizi, wa ghairihima, dan juga riwayat dari yang selain mereka, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Umar bin Khattab,
Sta'zantu an-nabiyya, aku memohon izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku mohon izin kepada Nabi, aku hendak melaksanakan ibadah umrah. Fa'azin, maka beliau pun mengizinkan. Wa qala, lalu Nabi pun berpesan, la tansana, jangan engkau lupakan kami. Ya ukhayyi, wahai saudara kecilku. Ukhay ini maksudnya panggilan sayang. Sigat apa namanya? Asghir. Sama cak ya bunayya, ya humaira, Fu'ailun, Uhai. Kalau akhi kan wahai saudara, kalau ya Uhai, wahai saudara kecilku, wahai saudara kesayanganku, bahasa apa? Sayang. Ikut tazkir. Ya Ubaidillah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Kalau Hamra merah, tapi kalau Humaira, ya ukhay, wahai saudara kecilku, wahai saudara kesayanganku. La tansana, jangan engkau lupakan kami min du'aika, dari doa-doamu. Jadi tolong pas engkau di sana, di saat engkau umroh nanti, doakan pula kami. Faqala, Faqala, maka berkatalah Sayyidina Umar, kalimatan ma, yaitu kalimat yasarrani, yang mudah bagiku, annali, bahwasanya aku memiliki biha, pada kalimat tersebut, ad-dunya, maksudnya mudahkanlah urusan dunia. Wa fi riwayatin qala asyrikna ya ukhayyi fi du'aika. Asyrikna maksudnya bersamakanlah, barengkanlah, wahai saudaraku, fi du'aika, kami itu di dalam doa-doamu. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadisnya ini juga berpredikat hasan dan juga babu mayaqulu idza raqiba nabatahu wa qa'lam.